Halo teman-teman, selamat datang di channel Jarang Ngoding. Ini adalah video pertama ya, video tutorial pertama untuk channel Jarang Ngoding kita. Karena video pertama, mohon maaf jika banyak yang nggak pas ya di video ini, mungkin banyak noise atau ada hal yang kurang nyaman di video ini. Oke, terus juga saya disclaimer dulu ya di awal bahwa saya bukan expert apalagi di coding ya, namanya juga channel Jarang Ngoding, ataupun saya juga bukan expert di beberapa case yang mungkin akan saya bahas ke depannya. Jadi kalau teman-teman punya masukan atau punya pertanyaan, bisa langsung tanyakan saja atau langsung aja teman-teman komen di kolom komentar. Jadi di sini saya cuma pengen berbagi aja pengalaman pribadi saya ya, karena guru paling sabar itu adalah buku, guru terbaik adalah pengalaman, dan pengalaman tidak hanya pengalaman sendiri atau pengalaman pribadi, tapi bisa juga pengalaman orang lain yang dibagikan yang bisa kita pelajarin ya. Jadi langsung aja, kali ini kita akan bahas mengenai cap rover. Cap rover itu apa? Cap rover itu salah satu, jika teman-teman udah sering dengar dengan Docker. Docker itu container manager. Nah, Cuprover ini dia berbasis Docker juga. Dia Docker manager berbasis web yang bisa kita install di server kita. Dan ini juga bisa dibilang sangat-sangat mudah ya installnya. Ini mudah banget installnya. Terus penggunanya juga mudah banget. Terus kalau teman-teman cek di caprover.com, di sini udah disediakan live demonya. Kita coba cek aja. Passwordnya kita copy dulu. Kita klik live demo. Nah, lalu kita masuk di sini, kita paste, login. Nah, di sini tampilan awalnya di sini ya, kayak gini. Kalau udah punya app, kalau belum punya app, tampilan awalnya ada di dashboard. Lalu di app, bagian app ini tempat kita untuk manage aplikasi yang kita gunakan. Oke, mohon maaf ya kalau ada noise, biasa. Nah, di sini kalau kita klik yang di sini kita ada bagian atas ini ada yang kita buat aplikasi baru, jadi kita bisa buat aplikasi sendiri, baik itu berbasis PHP, JavaScript atau lain-lain, JS atau lain-lain ya. Dan di sini udah ada aplikasinya, bawaan yang Caprover ini sangat-sangat banyak dan sangat-sangat berguna. Kita bisa pakai, ada buat database, ada buat email, ada buat analytics, ada buat LMS, terus ada buat workflow di N8N ini, MySQL, Odoo juga bahkan ada di sini, Odoo Community Edition, OpenVPN server, dan lain-lain. Ini banyak banget, sampai WordPress ada, sampai aplikasi live chat ya, di sini juga ada. Ini kalau kita cek di sini ada chatbot, ada Chesskick juga ada. Ini bisa kita manfaatkan maksimal, dan juga dia udah punya tools monitoringnya. Jadi ini tools buat monitoring hardware kita, resource kita yang dipakai sama si Caprover totalnya ya. Oke, jadi kita langsung saja mulai prosesnya. Dan di sini prosesnya saya menggunakan OrbStack namanya. Nah, OrbStack ini sebenarnya, mungkin kalau teman-teman punya VPS ya, teman-teman bisa pakai VPS-nya, ini sama aja. Cuman kalau OrbStack ini dia buat manage virtual machine Linux di macOS. Kalau ini dia adanya di macOS. Oke.
Ini kita buat baru. Jadi, oh ya, sebelum kita beranjak ke OS-nya, kita klik di sini Get Started Now. Kita lihat requirement-nya dia apa aja. Nah, di sini dia butuh domain name, tapi kita di sini akan install yang versi lokalnya dulu aja. Jadi localhost, bisa pakai localhost atau bisa pakai domain. Kalau misalkan teman-teman udah punya domain sendiri online, nanti bisa di point ke name-nya, di pointing ke IP public dari VPS masing-masing ya. Nah, ini ada public IP. Kalau kita nanti pakainya lokal, jadi kita pakai 127.0.0.1. Nah, lalu di sini server spec-nya yang utama itu OS-nya ya. Di sini direkomendasikan tuh OS-nya Ubuntu versi 20 atau versi 22. Minimum RAM-nya, dia sebenarnya minimumnya 512 MB. Cuman ketika saya coba install di 1 GB, agak memaksa juga. Jadi saya rekomendasikan itu 2 GB atau di atasnya. Lalu untuk konfigurasi firewall, sebenarnya dia juga udah otomatis nanti bypass firewallnya. Nah, lalu ini kprover installation ya. Instalasinya nanti kita ngikutin tutorial ini. Tapi sekarang kita buat dulu si virtual machine. Di sini saya namakan kprover. Kita pakai Ubuntu versi 22 LTS. Lalu kita create. Oke, di sini virtual machine-nya udah jadi, atau kita sebut aja VPS ya. Oke, di sini VPS-nya udah jadi. Nah, ini udah ada address-nya. Kalau bawaan OpenStack itu udah ada address ini. Lalu prosesnya kita akan samakan dengan proses saat kita menggunakan VPS ya. Jadi kita pakainya SSH di command line atau di terminal. Nah, tapi kalau di OpenStack ini kebetulan pas saya pakai dia SSH-nya belum keinstall. Jadi kalau misalkan kita cek SSH alamat yang tadi ini. Kalau teman-teman pakai VPS, ini inputnya berarti yang IP public nih. Nah, di sini dia belum mau menerima dari port 22. Nah, terus kalau di VPS itu biasanya dia udah disediakan VNC web base. Nah, teman-teman bisa pakai VNC itu, atau kalau di saya pakai connect ke terminal bawaannya OpenStack. Nah, di sini yang pertama dilakukan, karena di sini dia kosongan, jadi user root-nya ini belum dikasih password. Jadi kita kasih password dulu buat root-nya. Kita kasih yang gampang aja dulu, karena kita mau nyoba ya. Setelah kasih password root, yang pertama kita masuk ke root-nya dulu. Akses sebagai root. Nah, lalu di sini kita install dulu SSH servernya. Kalau di VPS itu biasanya udah keinstall. Cuman kalau ini kasus khusus ya, biasanya itu baru kita harus install dulu. Install SSH server. Oke, SSH servernya udah keinstall. Lalu setelah ini keinstall, kalau kita cek ya, nah ini udah running. Selanjutnya biasanya si
OpenSSH ini dia belum boleh masuk menggunakan akses root. Jadi kita harus enable dulu root permissionnya untuk bisa akses SSH. Nah, caranya kita akses dulu ya, kita edit file sshd config-nya. Untuk editornya, teman-teman bisa pakai Nano atau bisa pakai Vim bebas. Kalau saya karena terbiasa pakai Nano, jadi saya install dulu Nanonya. Nah, terus kita pakai buat edit file, posisinya ada di etc ssh sshd config. Nah, di sini yang perlu kita ubah, nah ini port. Untuk mengamankan juga kita akan ganti portnya dari 22 port standarnya, kita ganti bebas ya. Kalau saya pakai port 2002. Nah, lalu di sini ada permit root login. Ini kita hashnya dihapus, lalu bagian belakangnya kita hapus, prohibit passwordnya kita taruh yes, biar kita bisa akses root ini menggunakan password tanpa key, tanpa private key, SSH key ya maksudnya. Habis itu kita save. Oke, kita overwrite, exit nanonya, lalu kita restart SSHD-nya. Oke, kita cek lagi SSHD-nya. Oke, dia aktif, dia udah running. Seharusnya kita udah bisa akses melalui SSH. Nah, kita cek. Ini berarti anggaplah proses tadi itu ada deviansi ya, teman-teman. Ada deviansi. Kita belum akses melalui SSH. Sekarang kita akan akses ke SSH. Pakai SSH. Nah, komennya kayak yang di atas sama yang di atas. Portnya karena kita udah ubah portnya, berarti di sini kita pakai port 2002. Oke, ini yes. Di sini passwordnya. Nah, berarti kalau tampilannya udah kayak gini, berarti kita udah bisa masuk ke SSH-nya si server kita. Oke, sampai sini semoga teman-teman gak menemui kendala ya. Kalau ada kendala, nanti bisa komen aja di kolom komentar, terus kita bahas bareng-bareng. Oke, langkah selanjutnya kita install cuprover-nya. Sebelum kita install cuprover, di sini dia requirement-nya. Di sini requirement-nya dia itu dia juga harus sistem kita udah harus terinstall Docker-nya dulu. Jadi kita harus install Docker-nya dulu, baru nanti kita install si cuprover-nya. Cara instalasi Docker-nya kita coba cek di sini apakah sudah ada Docker CE ya. Install. Oke. Ini emang nggak ada atau saya yang salah komennya. Kita cari dulu install Docker Ubuntu. Ini dia. Kan. Nah, ini. Nah, jadi kalau di saya di sini berarti harus install repo-nya dulu. Kita copy, kita taruh di sini, install.
Udah, habis itu di sini kita tambahkan reponya dulu, karena saya kebiasaan copy paste saja ya. Nah, tinggal kita install Docker. Yes, bisa langsung enter. Nah, install Dockernya udah selesai. Kita cek Docker version. Oke, udah masuk, udah aman. Selanjutnya setelah install Docker selesai, ini nggak perlu ya untuk verify. Kita langsung lanjut install kprovernya. Installnya di sini kita langsung aja ya, copy, terus kita paste, taruh sini. Oke, di sini kita ada problem ya. Problemnya oke, ini karena kita nggak punya public IP, jadi kita installnya itu kan di lokal. Jadi di sini kita perlu menambahkan komen ini pas kita instalasi di Dockernya. Oke, kita copy, terus kita coba lagi, kita tambahkan sini. Nah, error ini terjadi karena kita installnya di localhost tanpa ada public IP. Jadi dia nggak bisa verifikasi untuk akses kita. Nah, jadi kita harus tambahkan ini. Oke, kita coba lagi. Kalau teman-teman yang pakai VPS dan punya IP public, seharusnya errornya tadi nggak muncul. Cuman tadi muncul karena kita installnya di localhost tanpa IP public. Oke, di sini kprovernya udah terinstall, dan ini kita suruh nunggu ya 60 detik sebelum akses. Nah, aksesnya kita bisa langsung akses dari IP, atau kalau saya bisa langsung dari lokal domain ini ya. Kalau kita coba akses, nah kalau cuman kayak gini, dia notifikasinya nothing here yet, jadi di sini nggak ada apa-apa. Nah, kalau si kprover panelnya, dashboardnya, kita bisa akses di port 3000 seperti ini. Nah, di sini untuk password defaultnya kita coba di sini nggak ada ya. Kita coba, setahu saya sih password defaultnya ini ya. Kita paste di situ. Oke, kita udah masuk.
Nah, di sini setelah kita masuk, di sini yang perlu kita set configure terlebih dahulu adalah root domain configuration. Root domain configuration ini yang nantinya akan jadi akses main domain untuk ke setiap aplikasi yang kita deploy di Kprever. Berarti kalau di lokal saya ada ini ya. Nah, teman-teman kalau yang online, nah di sini teman-teman perlu menambahkan DNS tipenya A, terus IP-nya ini diarahkan ke IP server kita, diarahkan ke IP server teman-teman ya, untuk IP publiknya. Ini kita coba. Oke. Nah, setelah kita menambahkan domain, di sini aksesnya bukan lagi pakai port 3000 kayak tadi, tapi di sini udah jadi subdomain captain.main domain yang kita pakai tadi, yang kita set. Nah, terus kita akses lagi, masukkan lagi passwordnya ya. Karena di sini saya masih pakai password default. Jangan lupa password defaultnya juga teman-teman ganti dulu. Nah, kalau mau ganti passwordnya, kita akses ke settings, terus di paling bawah ada change password. Kita masukin password lamanya, lalu password barunya. Change password. Oke. Kita coba logout, terus login lagi. Oke, kita bisa masuk. Oke, instalasi Kprever sudah selesai. Teman-teman bisa langsung gunakan. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke apps. Nah, di sini bagian bawahnya masih kosong ya. Kita belum deploy aplikasi sama sekali. Oh iya, di bagian atas kanan di sini ada buat color temanya ya. Teman-teman bisa ubah. Yang biasa pakai like, ya pakai like aja. Dia defaultnya sih mengikuti sistem. Terus kita coba deploy si WordPress nah yang gampang. Nah, ini. Nah, di sini ada WordPress no database atau WordPress yang udah termasuk database MySQL. Bedanya yang no database berarti nanti kita arahkan database keluar atau kita buat database terpisah. Kalau yang kanan yang termasuk MySQL dan PHP itu berarti database kita akan langsung buat ketika kita install dari Kprever. Kita klik. Nah, terus di sini app name-nya itu nama aplikasi kita. Nah, kalau di sini di Kprever itu berarti akan jadi subdomain dari aplikasi kita. Misalkan wp1 database usernya, ini username untuk database-nya ya, yang gampang diingat, misalkan WordPress 1 gitu misalkan. Ini juga nantinya akan kesimpan ya, nggak apa-apa, nggak inget-inget juga nggak apa-apa sih, nanti akan kesimpan. Terus nanti juga ada database passwordnya juga kesimpan, WordPress versionnya. Nah, WordPress version untuk versioningnya ini kita cek dulu di bagian Docker Hub-nya dulu. Bisa klik kanan, open link in new tab ya. Nah, terus di sini kita cek yang paling familiar sama kita apa. Contoh di sini saya pakai ini ya, yang PHP 83 fpm. Nah, ini berarti dia akan install versi WordPress yang terakhir menggunakan PHP versi 8.3. Database-nya tipenya MySQL. Kalau database versionnya kita coba cek juga MySQL-nya ya. Kita cek ada yang latest atau enggak. Nah, ini.
ada yang latest, karena saya biasanya pakai latest saja biar gampang dan juga paling terupdate. Kita deploy. Oke, di sini instalasinya udah selesai dia. Kita klik finish. Nah, di sini yang terinstall ada dua. Yang pertama database-nya. Nah, yang kedua WordPress-nya. Terus yang kita bisa akses dari internet atau dari luar, itu yang di sebelah kanannya, ini linknya warnanya biru. Ini kalau kita kursornya kita arahkan sini, dia akan mengarahkan ke link wp1-wordpress.kprover.org.local. Ini di versi saya, kalau teman-teman sesuai domain masing-masing. Oke, sebelum mengakses linknya, kita akses dulu app-nya, kita klik app yang WordPress-nya. Nah, kalau teman-teman udah koneksikan ke domain, ini sangat disarankan teman-teman enable HTTPS-nya dulu, biar koneksinya juga lebih aman. Lalu setelah enable HTTPS-nya, terus teman-teman aktifkan juga yang force HTTPS. Lalu setelah ini di checklist, baru nanti teman-teman save and restart. Tujuannya adalah ketika kita setup WordPress, dia nanti domainnya itu langsung menggunakan HTTPS, bukan yang HTTP aja. Oke, kalau teman-teman udah aktifkan HTTPS-nya, tunggu sebentar, habis itu baru kita open link. Ya, karena nggak bisa, jadi kita coba dulu install yang lain. Kita coba install yang lain, apps yang lain, maksudnya versinya ya. Di sini kita coba install lagi WordPress sama kayak tadi, misalkan ini WP2, ini biarin aja WordPress versinya yang PHP 8.3 aja, kalau tadi kan pakai FPM ya. Ini oke, ini WordPress, kita cek deploy. Nah, di sini udah selesai, kita coba lagi. Klik finish. Ini kalau kita cek, di bagian deployment. Nah, ini kita cek ya. Nah, ini bisa diakses ya. Berarti tadi kemungkinan errornya yang di PHP FPM-nya atau Nginx-nya yang bermasalah. Oke, ini kita continue. Install. Kita login. Nah, ini udah bisa ya. Teman-teman bisa nyoba sendiri. Teman-teman cobain aplikasi-aplikasinya yang ada di dalam Kprover. Di sini, one click app atau database. Nah, terus kalau misalkan teman-teman mau hapus, di sini teman-teman bisa hapus satu persatu. Misalkan kita delete app, dia minta konfirmasi nama aplikasinya, kita copy dari atas.
kita paste di sini. Oke. Ini yang files WordPress-nya. Oke, kalau udah kita hapus yang database-nya juga. Kita copy, terus paste di bawah. Oke. Nah, udah. Lalu di sini misalkan kita mau akses database ini ya. Soalnya kan database ini cuma ada di lokal, dan ini di sini ada keterangan do not expose as web app, yang artinya si apps ini atau apps yang ini aktif, yang do not expose ini, dia nggak akan bisa diakses dari luar IP address kita atau dari luar mesin kita. Dia cuma bisa diakses oleh aplikasi-aplikasi yang terinstall melalui Kprefer juga, atau aplikasi-aplikasi yang ada di dalam VPS kita lah intinya. Lalu kalau misalkan gimana kalau misalkan kita mau akses database nih? Soalnya kan oke, ini yang WordPress kita punya aksesnya dari link ini ya. Kita punya akses nih WordPress-nya. Tapi kalau database kan kita nggak aktifin aksesnya. Nah, caranya berarti yang termudah adalah kita install di sini sudah disediakan phpMyAdmin. Bisa pakai phpMyAdmin atau Adminer. Kalau kita terbiasa dengan mungkin phpMyAdmin ya. Contoh di sini kita misalkan phpMyAdmin, file size limitnya ini kita taruhlah 2 GB. Ini kita pakai latest version. Kita deploy. Setelah selesai, kita klik finish. Sebelum kita akses linknya, kita cek dulu di app-nya, deployment. Karena biasanya kalau aplikasi-aplikasi yang cukup memakan resource atau aplikasi-aplikasi besar, di sini kita perlu cek apakah dia sudah selesai setup atau belum. Tuh. Kalau misalkan udah kita cek, kita baru akses. Seperti ini tampilan phpMyAdmin-nya. Lalu aksesnya adalah kita cek aplikasi database-nya. Di sini ada ya, untuk servernya, akses internal dari sini. Kita copy, kita paste di server. Lalu di app config, di sini udah ada root password, nama database, nama user, dan juga passwordnya. Kalau kita mau pakai root access, kita bisa copy yang di sini, username-nya pakai root. Tapi kalau kita pakai user yang kita pakai di WordPress tadi, berarti yang MySQL user. Kita copy, paste di user, passwordnya kita copy juga, paste di password, login. Nah, kita udah bisa akses database WordPress tadi. Oke, seperti itu tutorial Kprefer kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, karena Kprefer ini adalah termasuk sistem aplikasi yang gratis juga. Jadi teman-teman sebelum masuk ke production level untuk penggunaan Kprefer, teman-teman banyak-banyak uji coba terlebih dahulu aplikasinya, mana yang stabil, mana yang bisa diinstal, mana yang kayak tadi kan ada beberapa error dan kita harus cek version yang paling stabil dulu yang bisa kita gunakan. Termasuk kayak di sini banyak banget aplikasi-aplikasi yang sudah siap pakai, kayak misalkan ini ada AdWord Home untuk adblock jaringan juga. Lalu ada yang sering kita pakai kayak ada di sini Chatwood untuk aplikasi live chat Embed. Terus ada ini juga Cloudflare Tunnel, ini juga sangat
bermanfaat juga kalau kita mau akses melalui Cloudflare, jaringan tunnelnya Cloudflare, dan juga di sini di DNS Cloudflare juga udah ada. Banyak banget ya aplikasi-aplikasi yang kita sering temui ya, termasuk di sini juga ada Firefox, FileZilla untuk FTP, tapi cukup risk juga karena dia nanti satu aplikasi bisa dipakai rame-rame. Ada GitLab Community Edition, ada Gitee, ada Grafana juga, termasuk Odoo. Ini N8N juga bisa dipakai juga. Nanti kita mungkin kalau teman-teman ada yang minta tutorialnya, saya buatkan. Nextcloud, ini juga kita kurang lebih kemarin sih saya coba-coba juga aman juga dipakai. Odoo untuk yang GPL license Community Edition juga aman juga dipakai, teman-teman bisa pakai. OpenVPN Access Server, ini untuk OpenVPN server kita bisa setup sendiri, dan aplikasi-aplikasi lain ya, seperti ini PG Admin, jadi teman-teman buat mengolah Postgres SQL ya. Lalu ada Penpot untuk desain sebagai Figma, alternatifnya Figma, dan aplikasi-aplikasi lain. Oke, sampai di sini dulu tutorial kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel Jarang Ngoding ini, yang memang jarang ngoding, makanya install doang, copy paste dan lain-lain. Like juga, share ke teman-teman yang lain juga, dan sampai jumpa di tutorial lainnya.